Baik, sahabat baca sekalian semuanya, ini video pertama saya. Di video kali ini saya akan mencoba mereview sebuah buku yang berjudul tentang Atomic Habits. Buku ini bercerita tentang motivasi, bagaimana kebiasaan kecil dapat mampu merubah kehidupan kita, kepribadian kita maupun jalan kesuksesan kita. Buku Atomic Habits ini kurang lebih sebanyak 352 halaman, dikarang oleh seorang motivator handal bernama James Clear. Ya, ini bukunya seperti ini. Buku ini sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Bisa juga kalian dapatkan buku yang versi bahasa Inggrisnya. Buku ini dikeluarkan pada tahun 2018, kemudian baru dicetak di Indonesia pada tahun 2019. Apa saja isinya tentang buku Atomic Habits ini, teman-teman? Mari kita ulas isi buku ini. Oke. Jadi, apa sih yang menarik tentang buku Atomic Habits ini, teman-teman baca? Di buku Atomic Habits ini dijelaskan tentang 4 kaidah. 4 kaidah bagaimana kita melakukan kebiasaan-kebiasaan baru dengan tidak melupakan kebiasaan yang lama. Oke. Secara umum, buku ini berbicara tentang sebuah kebiasaan, di mana kebiasaan kecil-kecil yang bisa kita lakukan itu dapat merubah karir kita ataupun hidup kita dengan cara melakukan hal-hal kecil. Mari kita masuk isi atau hal yang menarik dari buku ini. Yang pertama, kaidah di dalam buku Atomic Habits ini yang pertama adalah menjadikan kebiasaan yang kita lakukan itu menjadi terlihat. Nah, menjadikan kebiasaan yang baru yang kita lakukan itu menjadi terlihat. Misalnya membuat kartu skor kebiasaan baru. Jadi misalkan kita melakukan kebiasaan baru, kita menuliskan kebiasaan-kebiasaan itu ke dalam sebuah kertas atau handphone atau media yang lainnya yang mudah kita lihat. Nah, kita mungkin habis menuliskan, kita bisa menempelkannya di papan, di buku, atau di meja kerja kita dan sebagainya, seperti itu. Jadi kebiasaan itu usahakan terlihat, ya, supaya kita selalu ingat untuk melakukan kebiasaan tersebut. Nah, kemudian kaidah yang kedua yaitu menjadikan kebiasaan, ya, itu menjadi menarik. Nah, buku ini mengulas, jadikanlah kebiasaan baru itu menjadi menarik. Apa yang bisa kita lakukan supaya kebiasaan itu bisa menjadi menarik? Nih, buku ini menyarankan kita agar supaya bergabung dengan sebuah kelompok. Nah, supaya kita lebih excited terhadap suatu kebiasaan, kita disarankan untuk bergabung dalam sebuah kelompok, entah itu kelompok olahraga, kelompok baca, kelompok yang lain. Intinya kita bergabung dengan kelompok agar diri kita merasa tertantang, menarik untuk melakukan hal baru. Kemudian kaidah yang ketiga yaitu menjadikan kebiasaan itu mudah. Nah, ada yang menarik dari buku ini tentang menjadikan kebiasaan itu mudah. Ada aturan 2 menit. Nah, aturan 2 menit. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membuat kebiasaan baru, itu kita lakukan hanya 2 menit. Nah, tidak lebih. Ini tentunya mudah, teman-teman, ya. Melakukan kebiasaan baru hanya dalam waktu 2 menit. Ya. Misalkan kita membaca. Nah, membaca mungkin kalau kita harus
25 halaman itu terlalu susah. Tapi kalau cuma 2 menit baca selesai, nah itu kan menjadikan diri kita untuk mudah melakukan hal baru itu. Hal apa saja, tentang olahraga, kesehatan, atau beraktivitas yang lain, ya. Artinya 2 menit kita lakukan untuk hal baru. Nah, ini sungguh menarik. Kemudian kita untuk bisa mudah, kita mungkin bisa berlatih. Nah, jadi kita tidak hanya merencanakan kebiasaan baru, tapi kita juga harus aksi terhadap kebiasaan baru itu, agar kita semakin mudah, semakin terlatih, dan sudah menjadikan kebiasaan sehari-hari. Seperti itu. Oke. Kemudian di kaidah keempat, ya, di buku ini dijelaskan bahwasanya menjadikanlah kebiasaan baru tersebut menjadi memuaskan. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya kebiasaan baru itu menjadikan? Nah, di buku ini diulas bahwasanya untuk menjadikan kebiasaan itu memuaskan bagi diri kita, kita harus memberikan feedback, memberikan reward terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat sebuah kontrak kebiasaan. Nah, apa maksudnya? Maksudnya kontrak kebiasaan di sini yaitu kita membuat daftar kebiasaan baru, kemudian kita berkomitmen terhadap kebiasaan baru itu sendiri dengan cara, jika saya melakukan kebiasaan baru itu, saya akan mendapatkan ini. Ya, mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah apa? Nah, dan jika saya tidak melakukan kebiasaan baru itu, saya mendapat hukuman apa? Nah, hukuman dan hadiah terserah diri kita sendiri, selama bisa kita melakukan hukuman atau hadiah tersebut. Nah, itu menjadikan diri kita, jika melakukan hal itu, kebiasaan baru tersebut, itu kan menjadikan diri kita puas. Wah, ternyata aku bisa melaksanakan ini, ternyata aku bisa berhasil. Nah, itu kan menjadikan nilai kepuasan tersendiri bagi kita. Nah, nilai kepuasan bagi diri kita. Nah, itu mungkin teman-teman, ya, 4 kaidah dari buku ini yang bisa kita ambil pelajarannya. 4 kaidah. Yang pertama, saya ulangi lagi, menjadikan kebiasaan itu menarik, ya. Kemudian menjadikan kebiasaan itu terlihat, menjadikan kebiasaan itu menjadi mudah, dan yang terakhir menjadikan kebiasaan itu memuaskan untuk diri kita. Oke. Secara umum buku ini cukup luar biasa. Di buku ini juga dicontohkan bagaimana para tokoh-tokoh dunia atau orang-orang yang sukses di bidang bisnis, di bidang ilmuwan atau sebagainya, itu menerapkan kebiasaan-kebiasaan kecil, ya, memulai sesuatu dari hal-hal kecil, dan dari hal-hal kecil tersebut itu mampu menjadikan mereka, orang-orang sukses, mencapai puncak kesuksesannya. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin secara bahasa mungkin ada beberapa saja yang menurut saya ini, ya, mungkin karena di bahasa Indonesia kan mungkin kurang nyambung gitu ya. Tapi overall secara keseluruhan ini sudah bagus, ya, bisa memotivasi saya. Mungkin teman-teman kalau baca ini cukup detail, ya, diceritakan apa saja kisahnya dan bagaimana cara kita melakukan hal-hal baru, dan tentunya dimulai dari hal kecil. Itu teman-teman, ya. Jadi ini buku yang sangat luar biasa yang berbicara tentang motivasi, bagaimana kita merubah hidup kita melalui hal-hal kecil.
Nah, dan di akhir buku ini dijelaskan dan diulang bahwasanya dianalogikan bahwa kita kalau ingin misalkan untuk menjadi kaya harus mempunyai uang sekian baru bisa dikatakan kaya. Tapi kita bisa menjadikan diri kita kaya melalui 1 koin saja. 1 koin. Jika kita memiliki 1 koin itu belum bisa dianggap kaya kan? Nah, 1 koin kita tumpuk. Besoknya 1 koin lagi. Kemudian 1 koin lagi. 1 koin lagi dan 1 koin lagi. Dan seterusnya, dan selang beberapa waktu tumpukan koin, nah, itu akan bisa bernilai menjadi sebuah kekayaan. Nah, kekayaan yang segitu besarnya itu dimulai dari 1 koin. Nah, dianalogikan seperti itu teman-teman. Kebiasaan kecil yang kita lakukan, hal benar yang kita lakukan itu dapat menjadikan hal-hal yang besar untuk kedepannya. Oke, baik itu teman-teman ya. Saya rasa ulasan dari buku Atomic Habits ini semoga dapat menambah nilai motivasi kita, pengalaman kita, dan jangan lupa untuk membaca ya. Terima kasih. Kalau ada kurang salahnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.